Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview handphone yang pernah saya gunakan. Ya, jadi ini adalah handphone yang spesial dan ternyata saya sudah menggunakan handphone itu sejak 1998. Jadi pada waktu itu pertama kali saya bekerja itu tahun 97 dan 98 ya. Itu alat komunikasi yang namanya handphone atau mobile phone berkembang begitu pesat. Walaupun kalau Anda tahu, tahun 97-98 peralatan komunikasi masih begitu mahal. Sebagai contoh, kalau Anda membeli kartu perdana seperti Simpati ataupun XL, maka harga kartu Simpati pada waktu itu seharga 700 sampai dengan 800 ribu. Jadi yang mahal sebenarnya adalah bahwa kartu tersebut sudah terisi pulsa sebesar dari harga kartu tersebut. Jadi berbeda dengan kartu-kartu perdana yang ada sekarang. Kartu yang ada perdana sekarang paling Anda beli seharga 5.000, 10.000 gitu ya. Bahkan ada juga yang beli handphone gratis kartu, ya, kartu perdana. Pada waktu tahun-tahun 97-98, harga kartu perdana itu luar biasa, ya. Jadi terus aja luar biasa, ya, karena memang begitu mahal, ya. Dan SMS pun begitu mahal. Waktu itu memang biaya komunikasi masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan saat ini. Nah, mengulik dari perangkat yang digunakan. Jadi sebenarnya sebelum saya menggunakan handphone, saya sempat juga menggunakan pager. Jadi pada waktu itu peralatan yang namanya pager, ya, pager itu sebenarnya perangkat semacam penerima pesan, ya. Jadi kalau misalkan ada pesan masuk, ada misalnya si A, ada teman saya, misalkan dia menghubungi saya, maka dia akan telepon ke perusahaan pager, tolong pesan ke nomor pager ini segera pulang, misalkan. Ya, maka kemudian nanti perusahaan pager tersebut akan mengirimkan pesan teks, ya, yang terbatas. Saya lupa berapa panjang teksnya. Nah, masuk ke pager saya, maka akan bunyi tirit, tirit, gitu ya, tirit. Itu alarmnya. Kemudian pager dibuka, oh ada pesan, tolong telepon ini, gitu misalkan, atau tolong belikan ini. Itu pun searah. Kenapa? Karena saya tidak bisa kemudian dengan alat tersebut untuk bisa mengirimkan pesan kepada orang yang mengirimkan pesan, ya. Jadi sifatnya satu arah, hanya untuk bisa mengirimkan pesan, ya. Dan itu pun berlangganan. Saya lupa berapa harga langganannya per bulannya, 25.000 apa 30.000 gitu ya, pokoknya per bulan. Kemudian muncullah handphone yang namanya handphone AMPS. Jadi AMPS itu sebenarnya berkaitan dengan masalah sinyal. AMPS itu sampai ada singkatan apa ya, saya lupa. Tapi intinya adalah handphonenya mahal, baterainya itu seperti baterai biasa, ya, handphonenya. Nah, waktu itu saya diberi kakak saya, udah pakai ini aja, handphone AMPS. Sudah saya pakai mereknya Philips, handphone AMPS mereknya Philips, yes, oke. Kemudian saya pakai handphone tersebut. Wah, sudah keren, tapi panjang, antenanya juga panjang, sehingga diolok-olok sama teman-teman yang sudah pakai handphone kecil, seolah-olah handphone tersebut untuk ngorek kuping gitu ya, karena ada antenanya. Ya, nanti lihat gambarnya gitu ya. Baru kemudian setelah saya menabung, punya uang, saya membeli handphone pertama kali, ya, yaitu mereknya adalah Siemens. Ini Siemens, ya, Siemens, ya, biasanya Siemens. Siemens ini warnanya kuning dan saya suka sekali Siemens ini. Saya lupa merek apa, M35 atau berapa kalau salah tipenya, ya, M35 kalau salah, ya. Nah, Siemens ini adalah handphone pertama yang keren, ya, karena kemudian, ya, pada waktu itu yang namanya handphone model seperti ini, baterainya itu hanya bertahan paling banter 2-3 hari, ya. Itu pun kalau nggak pernah dipakai, ya. Tapi kalau misalnya dipakai telepon dan seterusnya, maka biasanya ya 2 hari saja yang paling mungkin digunakan. Dan pada waktu itu handphone hanya monoponik. Jadi monoponik itu cuman bunyi seperti alarm yang ada sekarang, itu tuh monoponik, ya. Model pakai file MIDI itu monoponik, ya. Jadi tidak ada lagu-lagu ringtone dan seterusnya, tidak ada. Ya, cuman bisa telepon, SMS, buku telepon, ya sudah. Mungkin ada kalender atau alarm. Ya, ini handphone pertama saya. Ini handphone kebanggaan saya karena dengan sangat saya memaksakan diri
untuk bisa beli handphone warna kuning ini. Saya suka warna kuning ini karena mudah dikenali. Ya, saya nggak tahu kemana tutupnya. Masih ada baterainya. Biasanya handphone lama seperti ini, baterainya mudah pakai lithium, itu mudah sekali menggelembung kalau sudah dipakai berulang-ulang, ya dicas berulang-ulang maka dia akan menggelembung. Ya, saya juga lupa di mana chargernya, ya. Jadi saya suka handphone ini karena kecil sekali ya, praktis ya, tapi memang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa untuk browsing, tidak bisa untuk main game, ya ini masih terbatas sekali. Baru kemudian handphone berikutnya, setelah itu zaman saya lupa tahun berapa, mulailah dikenal. Jadi setelah ini juga saya pakai Siemens lagi, cuman saya jual. Siemens-nya saya jual karena tidak sebagus Siemens yang ini. Ya, ada lagi Siemens yang berikutnya. Beberapa lagi Samsung saya pernah pakai. Kemudian masuk pada keluarga Sony. Nah, ini keluarga Sony. Ini adalah handphone keluarga Sony yang suaranya sangat bagus ya, suaranya sangat bagus. Ya, walaupun sudah poliponik ya. K618i. K618i dengan headset yang juga bagus ya. Biasanya saya gunakan untuk mendengarkan musik dan radio. Sedangkan ini adalah adiknya dari Sony juga, adiknya dari Sony yang digunakan untuk keluarga ini ya. Handphonenya masih ada, masih utuh. Ini juga masih utuh. Saya nggak tahu ini masih bisa nyala apa tidak ya, karena berkaitan dengan masalah dengan baterai. Baru kemudian handphone berikutnya adalah dari keluarga Smartfren. Jadi pada waktu Smartfren, saya lupa tahun berapa, Smartfren menawarkan paket data yang lumayan. Jadi ada beberapa modem, saya sampai beli beberapa modem karena memang saya suka akses internet, maka kemudian saya beli beberapa modem Smartfren. Nah, awalnya dimulai dari itu tahun 2007. Tahun 2007. Ini adalah handphone tahun 2007. Ya, 2007 di mana kemudian handphone digunakan sebagai modem. Handphone digunakan sebagai modem ya. Jadi kecepatannya jangan tanya berapa megabit per second ya. Karena pada waktu itu kecepatan internet ya itu masih sekitar 100 berapa kilobit ya, kilobit per second. Dapat 1 megabit per second itu sudah luar biasa ya. Itu perkembangan teknologi sekarang itu luar biasa sebenarnya. Dan ini pun sama, ini smartphone juga. Jadi kemudian akhirnya kami menggunakan bisa untuk berkaca ini ya, ini berkaca. Jadi akhirnya saya ngerekamnya pakai handphone ya, ini bisa kelihatan ya. Oke. Jadi kalau Anda perhatikan bahwa sebenarnya perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini luar biasa karena pertama internet, terus peralatannya. Nah, handphone ini spesialisnya adalah bahwa keyboardnya sudah keyboard lengkap ya. Keyboard keyboard Dvorak ya. ABC-nya sampai Z juga. Sedangkan kalau yang keyboard yang seperti ini, saya yakin anak muda zaman sekarang nggak mungkin bisa pakai model keyboard model begini. Keyboard model segini itu kalau Anda mengetik A, B, C, maka kalau A pencet sekali, kalau B pencet 2 kali, kalau C pencet 3 kali. Ini AB. Klik klik klik. Jadi itu mengapa kemudian keyboard model handphone zaman lama itu boros energi karena kita harus mengetikkan kalau itu berada pada misalnya A, B, C, D, D, E, F misalnya. Kalau F maka kita akan pencet 3 kali. Ya, ini keyboardnya. Oke, zaman berikutnya sudah mulai melebar ya. Ini ada handphone lagi Nexian. Zamannya Nexian itu lucu handphonenya karena handphone ini sebenarnya ditawarkan karena dia bisa nyetel televisi. Nah, ini handphonenya anak saya sebenarnya. Karena handphone ini ada antenanya, kemudian bisa untuk nyetel televisi. Ya, itu jadi beli handphone bonus TV. Ya, ini hebatnya ya. Ya, kemudian ada lagi Acer. Ini handphone yang diberikan oleh kakak saya. Ya, ini Acer. Jadi waktu itu saya lupa saya sudah pakai handphone apa, kemudian kakak saya bilang, "Udah, ini ada handphone yang bisa digunakan." Ini Acer. Baru kemudian BlackBerry. Ini yang sudah saya ulas di video sebelumnya. Ini adalah handphone yang didapatkan dari hadiah lomba menulis juara 2. Ya, ini lagi tren-trennya BlackBerry. Pertanyaannya adalah mengapa pada tahun 2014 kalau nggak salah ya, 2012 BlackBerry itu begitu banyak, 2010 2014 kalau nggak salah ya, begitu banyak penggemarnya ya, karena BlackBerry itu adalah teknologi pertama yang dia menggunakan pushmail ya, teknologi pushmail. Jadi kalau jadi dia ada semacam fasilitas atau fitur kalau kemudian ada email masuk maka kemudian itu dia bisa ngasih notifikasi.
Kemudian juga yang menjadi unggulannya adalah BlackBerry Messenger. Jadi sama seperti WA zaman sekarang itu, nah BlackBerry Messenger ini yang kemudian kita bisa chatting. Kalau SMS kan pada waktu itu biayanya kan mahal, Rp350 per SMS. Sekarang aja kalau misalnya kita SMS 2 kali, 3 kali, bonus SMS 10 kali atau 100 kali gitu ya. Pada waktu itu, pulsa itu habis karena telepon mahal sekali. Sekali telepon, sekali angkat telepon itu sudah 1.500. Ya. Bahkan kalau misalkan, jadi kalau sekarang kita 3 menit bisa 1.500. Kalau zaman dulu, sekali angkat berapa detik saja itu sudah 1.500. Nah, SMS zaman sekarang gratis ya. Maka BlackBerry Messenger pada waktu itu ya, itu luar biasa. Wes, orang pokoknya BlackBerry Curve, BlackBerry Torch, apalagi ya serinya itu luar biasa laku. Ya, harga 3 juta, 5 juta, 10 juta, BlackBerry yang agak ukuran besar ya, bisa internetan ya dan seterusnya itu BlackBerry. Ya, pada waktu kemudian saya dapat hadiah ini ya dan saya belajar bagaimana menggunakan BlackBerry ya, dan setiap orang punya PIN. Kalau sekarang kan enak, nomor telepon kita itu bisa digunakan sebagai akun untuk WA. Ya, tapi kalau zaman dulu biasanya ada PIN yang diberikan oleh BlackBerry. Berapa PINmu? PINnya juga agak susah. 1 sekian, 1E, saya juga nggak hafal biasanya ya. Kalau untuk memberikan biasanya dengan copy terus dilihatin atau pakai ini. Nah, dan sekarang adalah zamannya handphone Android ya. Jadi kalau Anda bandingkan handphone zaman pertama ini dengan yang sekarang itu saya pakai handphone ini, tapi yang saya pakai untuk ngerekam jauh lebih lebar lagi. Layarnya ini 6 inci, kalau yang ini 5 inci. Nah, ini jadi kalau sekarang telepon itu kita bisa lihat ini, kenapa? Karena fungsi handphone sekarang bukan hanya untuk telepon sama kirim pesan, tapi juga bisa untuk browsing, bisa untuk main game ya, bisa untuk foto ya, untuk video. Zaman dulu, wow ya, ini bandingkan, kita bisa lihat perbandingannya. Ya, saya kira demikian review untuk handphone kesayangan saya pertama. Ini handphone pertama yang saya beli dengan gaji. Ya, karena menurut ukuran saya pada waktu saya begitu mahal, tapi ya saya terpaksa karena memang saya nggak tahu apakah karena untuk gaya-gayaan, karena pada waktu teman-teman dosen juga pada beli handphone ya, kemudian mungkin juga perlu, karena pada waktu setelah saya beli handphone belum ada juga yang menghubungi saya gitu ya, karena orang nggak tahu nomor saya gitu ya, atau karena memang mahal ya harga pulsanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.